Idris Hadi Sikumbang atau yang akrab dipanggil Kak Idris lahir pada tanggal 27 Februari 1982 di Bukit Tinggi. Dilatar belakangi keluarga yang semuanya beragama Islam, membuat Kak Idris harus menempuh jenjang pendidikan agama Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Agam. Setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Agam pada tahun 1997, Kak Idris memilih SMA Negeri 1 Cilatang Kamang sebagai sekolah lanjutannya, karena jarak tempat tinggal Kak Idris tidak jauh dari SMA Negeri 1 Cilatang Kamang berada. Untuk saat ini, Kak Idris disibukkan menjadi tenaga pengajar di Teknik Perkapalan dan Teknik Industri Universitas Indonesia dalam konteks daring, serta menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 1 Cilatang Kamang atau IKAS Mantika. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan podcast Mantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mufira Sabrina di Semantika TV. Di mana lagi kalau bukan di podcastnya Semantika. Kali ini saya ditemani dengan sosok yang luar biasa, Ketua IKAS Semantika. Siapa lagi kalau bukan Uda Idris Hadi Sikumbang. Halo Uda, selamat sore. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar Uda hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah sehat, luar biasa ini. Makin datang ke SMA makin semangat. Wah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai generasi milenial di era digital. Sebelum kita ngomong nih, ngobrol lebih lanjut nih udah, boleh perkenalan diri dulu udah, biodata singkatnya. Oh iya. Oke, teman-teman semua, udah dari angkatan 2000. Iya udah. Jadi sekarang 2022 ya. Iya. Itu 12 tahun yang lalu ya. Iya udah. Iya ya. 22 tahun yang lalu. 22 tahun lalu. Wah, luar biasa ya. Iya udah. Jadi tamat 2000, kemudian lanjut ke Universitas Indonesia, terus nambah sedikit di Singapura, kemudian hari ini profesional di perkapalan, ya. Terus sisi lain juga ngajar di UI, seperti itu. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke bahasan kita. Sebelum kita lanjut nih udah, Ya. sebenarnya apa sih era digital itu udah? Sebenarnya era digital ini kalau bicara ya, bahasa sederhana zaman kekinian gitu ya. Iya. Zaman kekinian yang semua terhubung dengan segala teknologi yang erat kaitannya dengan informasi dan teknologi tadi, salah satunya digitalisasi. Iya. Produk digitalisasi itu adalah salah satu yang kita kenal dengan internet ya. Iya. Internet turunannya nanti ada media-media sosial, media-media elektronik yang semua terhubung dengan networkingnya itu ya pakai teknologi yang tadi. Teknologi namanya teknologi digital. Iya. Nah, itu yang menghubungkan kita hari ini ya, apapun. Makanya disebut dunia digital. Ya semuanya digit ya, semua by IT teknologi. Seperti begitu. Ya. Oke. Kalau kita singgung pendidikan udah baik Ya. di Indonesia bahkan di dunia pun beberapa bulan yang lalu kan pelaksanaan pembelajaran secara daring nih udah. Menurut Uda, bagaimana seharusnya generasi milenial ini dalam menghadapi pendidikan di era digital supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu? Yes. Nah, ini sebenarnya digitalisasi itu kan bagian dari globalisasi gitu ya. Iya. Nah, itu ibaratkan mata pisau dua itu, dua mata pisau ya, Iya. plus negatif. Tadi benar pertanyaannya tuh. Mau ambil sisi positifnya apa negatifnya kan? Iya udah. Ya kan, karena berdampak dua-duanya. Nah, jadi bagaimana peran dari di dunia pendidikan hari ini sebenarnya dengan adanya digitalisasi, kemudahan media sosial, media teknologi, informasi gitu ya, sehingga adik-adik sangat gampang hari ini mencari informasi ya lewat cari gadget hari ini, cari di Google misalkan, cari informasi begitu gampang. Iya udah. Ya, tapi tadi ada positif dan negatif. Apapun ada sekarang di genggaman. Iya. Karena tadi dunia digital kan. Iya udah. Kalau dulu zaman tahun 2000-an, tahun 90-an orang cari buku tuh. Kalau mau bikin skripsi ya, atau bikin tugas akhir tuh orang repot tuh cari perpustakaan. Sekarang perpustakaan ada semua di sini. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan di pendidikan hari ini, kemudahan itu mestinya diambil perannya, diambil poin positifnya oleh adik-adik. Ya, sehingga tadi pertanyaan benar bagus tuh. Kalau dulu di zaman pandemi ini ada berkahnya lah ya, bahwa kita bisa ambil belajar dari manapun. Iya udah. Ya, Iya. tidak hanya dunia pendidikan, ya, dunia kerja juga sama. Iya, kalau dulu dunia kerja orang jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 gitu ya. Iya. Hari ini dengan digitalisasi, kapanpun orang bisa belajar gitu. Bisa kerja dimanapun, belajar juga dimanapun. Iya. Itu. Jadi
Pokoknya ada ambil sisi positifnya dari sisi pendidikan sebenarnya. Oh, oke udah. Nah udah kan dari kebutuhan kita terhadap internet ini udah tentu ada kekurangan dan kelebihan. Apa aja sih itu udah kekurangan dan kelebihannya udah? Nomor satu memang ini masih berbiaya ya. Iya. Ya, jadi belum merata memang diberikan kemudahan bagi kita ya. Iya. Buktinya kita masih beli kuota gitu ya. Iya udah. Nah, jadi semestinya ini memang memang sepertinya sudah dalam proses ya, dalam proses ke sana. Artinya ada sebuah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi ya. Iya udah. Terutama untuk pendidikan. Iya. Ya kan, bagaimana kuota lebih memudahkan. Itu memang kendala lah ya. Kendala. Kemudian yang kedua, kalau Sumatera Barat bisa dibilang mungkin udah di atas 98% sudah terjangkau ya. Iya. Maksudnya jaringan internetnya ya, Iya, udah. satelit dan macam-macam Iya. gitu. Tapi kalau daerah lain ya itu masih banyak yang enggak ya. Iya udah. Nah, jadi sebenarnya tadi kendala pertama adalah jaringan udah cukup bagus walaupun mungkin ada nggak stabil aja ya. Iya. Yang kedua adalah kuota tadi ya. Iya udah. Yang ketiga sebenarnya adalah kan butuh edukasi, ini penting. Iya. Ya, jadi provider tadi dari merek macam-macam juga harus memberikan edukasi kepada kita semua. Jadi bagaimana mencari informasi dari YouTube, dari media-media yang lain gitu sehingga benar-benar mendukung pendidikan adik-adik, termasuk kreativitas. Iya Ya, udah. ya, hari ini kita bisa mencari ide-ide, ya, mencari inspirasi ide itu dari media tadi. Nah, itu mestinya diberikan. Jadi ada kewirausahaan, entrepreneur yang mestinya diberikan ke sekolahan. Oke baik udah. Lalu udah bagaimana pendapat udah nih tentang adanya podcast di sekolah terkhususnya di SMA Negeri 1 Tilatang Kamang ini udah? Apakah itu termasuk salah satu cara mendongkrak kemampuan generasi muda pada saat sekarang ini? Menarik sebenarnya ya. Dan tadi zaman itu sekarang termasuk ini SMA ini kan satu mata rantai atau langkah yang nanti harus ke dunia kerja gitu ya. Nah, linearnya biasanya dari SMA itu adalah kuliah, kemudian cari kerja ke perusahaan-perusahaan yang konvensional seperti itu ya, ngelamar macam-macam. Nah, hari ini yang udah berbeda hari ini. Pilihan kerja itu tidak lagi menunggu peluang itu, tapi kita yang ciptain gitu. Salah satu langkah untuk ciptain hari ini nih. Podcast hari ini, tadi saya bicara di luar juga bahwa sangat banyak sekarang lembaga pendidikan, baik itu diploma maupun sarjana, sekarang khusus untuk ini loh. Iya udah. Multimedia gitu ya, terus kemudian keahlian kalian, tapi yang punya kompetensi diberikan keilmuannya gitu ya. Supaya apa? Supaya ini ada bekal bagi anak-anak muda ini. Jadi jangan salah loh. Tadi saya bilang tidak linear lagi. Saya sekolah kemudian ambil fisika misalkan, kemudian jadi ahli di lab misalkan. Nggak begitu lagi. Iya. Jadi ada orang yang nanti pun harus kuliah, kemudian dia ada yang lain, dia punya bakat yang lain lewat salah satunya podcast ini. Ya, jadi ini menarik, luar biasa. Salah satu SMA 1 Tilatang Kamang ikut ke kondisi yang harus orang udah di sini semua hari ini gitu ya. Ya, harapannya tentu bisa menggali potensi adik-adik. Ya, baik itu pengurus OSIS misalkan, termasuk juga siswanya dan komunitas yang ada, guru, alumni macam-macam. Gitu. Oke udah, terima kasih udah sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami. Siap. Udah. Oke teman-teman, segitu dulu bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.